Ji. Ji. Vi? Sylvie? Ji. Kelihatannya mereka nggak ada. Apa aku cari mereka aja ya? Kamu di sini aja? Jangan, tenang dulu. Kita diskusi dulu di kamar. Oke. Tadi Bapak dari mana? Tadi pagi kan Bapak layat ke rumah karyawannya Pak Wirya. Habis itu Bapak ke resto, ngecek resto biasalah. Nah, setelah itu ada karyawan ngajakin rapat. Ya udah rapat dulu Bapak. Sampai malam. Terus tadi hujan kan. Nah, Bapak nunggu dulu tuh. Hujannya deras banget. Jalu takut Pak, mereka tadi masuk ke rumah. Mereka ngapain Jalu? Jalu nggak tahu mereka ngapain. Yang jelas mereka masuk, terus Jalu lari keluar. Kamu lari kemana? Ya nggak jelas gitu, lari ke depan sana. Yang penting jauh dari mereka. Walah, malah bahaya loh, lari tanpa arah gitu. Ya bahaya Pak, habisnya Jalu bingung. Di rumah juga malah lebih bahaya. Kamu lihat wajah mereka? Enggak Pak, kan mereka pakai topeng. Mereka sebenarnya siapa sih Pak? Warga sini. Jalu, ada hal yang lebih baik kamu gak ngerti. Tapi mereka masuk rumah kita Pak, itu udah kelewatan. Kita harus cari tahu. Udah, yang penting kamu selamat. Nggak cukup Pak, kalau mereka datang lagi gimana? Jalu harus tahu tentang mereka, biar bisa siap-siap gitu. Nggak cuma lari kayak tadi. Kamu pikir orang seperti mereka itu bisa dilawan dengan persiapan biasa? Ya minimal kan kita bisa baca gerak mereka gitu. Baca gerak gimana Jalu? Udah. Biar Bapak yang urus mereka. Ya. Bapak pasti tahu kan tentang mereka. Enggak. Kamu terlalu overthinking Jalu. Jadi Bapak memang tahu siapa mereka. Entahlah, yang penting kamu selamat kan? Pak, nanti kalau mereka datang lagi gimana? Enggak, mereka nggak datang lagi. Kamu kunci pintu, jangan panik. Jangan lari sembarangan, ya. Itu aja, Bapak nggak takut sama mereka. Ya, takut itu wajar Jalu. Tapi jangan panik, itu bikin kita salah langkah. Ya. Tapi Jalu yakin mereka nggak lagi nyari Jalu. Kenapa kamu bisa bilang gitu? Ya pas Jalu lari keluar itu, mereka nggak ngejar Jalu. Bahwa barangkali mereka ngincer sesuatu ya. Jalu nggak tahu sih mereka mau ngapain. Jalu jadi penasaran kenapa mereka kesini. Iya, Bapak tahu. Tahu. Tahu kalau mereka itu berbahaya. Makanya kamu jangan cari masalah dengan mereka. Nggak usah ikut campur urusan mereka, ya. Kalau mereka datang lagi, Bapak bakal ada kan, Pak? Jangan pergi lagi. Enggak, mereka nggak datang lagi. Ada Bapak kok, ya. Udah, kamu tidur deh. Besok sekolah kan? Iya, Pak. Ya udah, tidur. Gimana yang? Ini ada pesan dari Eji di grup kita. Lena, kalian di mana? Ini gue sama Sylvie lagi di samping pos. Ini kami udah pulang Ji, di rumah Pak Laju. Kami kira kalian udah pulang soalnya. Kalian balik aja deh ke sini. Oke? Iya Lena, masalahnya kami lagi dikejar-kejar sama sekte itu. Keadaan belum aman di sini. Banyak mereka. Waduh, kita jemput ya? Jangan, bahaya. Bentar, gue pinjam mobilnya Pak Laju deh. Gue mau kesana sama NP. Kita akan gerak senyap. Ya udah, tapi nggak usah dipaksain. Gue yakin kok bisa ngatasin ini. Oke, kita saling berusaha dulu. Siap. Kenapa kalian ini? Ngejar orang seperti mereka aja nggak bisa. Mereka larinya kencang katanya, kayak atlet. Lah orang-orang kita ini kenapa? Nggak ada yang bisa lari. Dasar nggak berguna kalian ini. Ya mereka kan jarang olahraga. Ayo kita cari lagi. Sampai ketemu.
Kalian mau keluar? Iya Pak, izin. Kami mau keluar. Teman kami ternyata masih di sekitar pos sewa perahu. Dan mereka lagi dikepung. Dikepung. Iya Pak, dikepung sama nyamuk katanya. Oh, nyamuk. Iya nyamuk Pak. Tapi hujan loh. Bukannya mereka juga bawa mobil? Nah itu masalahnya Pak. Mobil mereka lagi bermasalah. Jadi kalau boleh, kami mau pinjam mobilnya Bapak buat jemput mereka. Enggak, jangan. Ini demi keselamatan kalian. Lebih baik kalian di rumah aja. Biar teman kalian nanti yang pulang sendiri ya. Nggak ada masalah juga kan di sana? Hanya nyamuk. Iya sih Pak, nggak ada masalah. Hanya nyamuk. Tapi kalau kami izin keluar boleh nggak Pak? Di luar sana itu bahaya. Udah malam juga, hujan lagi. Kalian ini tanggung jawab saya sebagai tuan rumah. Baik Pak. Iya Pak, ya udah. Maaf ya Pak mengganggu. Terima kasih waktunya. Iya ya, istirahat aja. Nanti mereka juga pulang sendiri. Iya Pak. Gimana nih yang mereka tambah banyak? Kamu bisa renang kan, Yang? Bisa. Gimana? Kita udah nggak bisa kemana-mana lagi. Kecuali nyebur, menyelam. Menyelam. Kita mau menyelam ke arah mana? Ke arah sana tuh. Kelihatannya kalau ke arah sana itu deket ke jalan raya. Dan itu jalan ke rumahnya Pak Wahju. Oke, sekarang. Iya, sekarang. Tapi pelan-pelan ya. Jangan sampai mereka tahu kalau kita nyebur. Siap. Oke. Kamu dulu, Yan. Aku hitung ya. Dalam hitungan ketiga, kamu masuk. Terus aku langsung nyusul. 1, 2, 3. Ayo. Ada. Nggak ada. Kemana mereka? Oke. Semuanya berpencar lagi. Cari mereka sampai dapat. Siap. Pak Laju kenapa sih? Gitu doang nggak dibolehin. Udah, gak apa-apa. Ternyata Eji tadi WA. Gimana? Lena, udah kalian gak usah ribet ke sini. Kalian tunggu di rumah aja. Gue sama si Fip bentar lagi bisa pulang. Ya, tunggu aja. Gitu doang yang chatnya. Iya gitu doang. Gimana cara mereka lolos? Mungkin udah pada pergi tuh sekte. Semoga aja deh. Yang bilang ke Eji Silvi. Nanti kalau masuk rumah, kuncinya di vas bunga. Oke, Ya udah yuk istirahat dulu. ayo. 森には優しい秘密がある怖くないただ静かなだけ少し開いた扉みたいに心の奥映してくれる Jadi gimana ceritanya, Ji? Jadi habis gue ngabarin kalian, gue sama Sylvie langsung nyebur ke danau di samping pos. Kok bisa kepikiran nyebur? Lagi mana gak kepikiran, Be. Kita dikepung posisinya. Gak ada jalan lain kemana-mana. Selain nyemplung ke danau. Iya ya. Terus. Nah, ya udah kami nyebur, renang ke arah jalan raya. Ya terus kami jalan gitulah sampai sini. Kalian sampai sini jam berapa? Sampai sini tuh seingat gue 1:30 ya. Luar biasa. Kita tuh habis naik dari nyelam. Itu masih mengendap-endap, Len. Soalnya mereka tuh masih patroli juga di sekitaran jalan. Parah sih. Yang, ini udah waktunya kamu ngasih tahu tim kamu sama anggota yang lain biar mereka pada kesini. Kejahatan mereka udah kelihatan banget. Udah kelewatan juga. Iya bener, Len. Iya, Lena. Segera kabari tim lo. Iya, itu memang salah satu rencana gue sekarang. Gue akan segera ngabari tim gue bersama anggota yang lain untuk datang ke sini dan mengatur strategi untuk segera menangkap mereka. Tapi masalahnya, gue belum bisa menemukan tempat ritual mereka, markas mereka, tempat mereka berkumpul. Harusnya di situ bisa menjadi tempat untuk menyergap mereka.
Tadi malam pas gue lari, gak sengaja gue ngelewatin gua. Dan di depan gua itu ada sekte yang lagi jagain gua itu. Iya ya, terus kalau dari pos lewat tuh arahnya yang kemananya? Itu tuh di deket, ya ngarah ke timur dikit agak utara gitu Len kayaknya. Kalian kenapa baru datang? Udah saya tungguin dari tadi. Iya Pak, maaf Pak, tadi ingin saya kantor dulu. Iya, gimana? Kelinci kita udah dikasih makan belum? Udah pak, tapi biasalah agak susah. Oh iya nggak apa-apa, masih gerakan. Nggak banyak gerak Pak, tapi masih aman. Wajar, kalau lama di kandang pasti gelisah. Iya pak, tapi tadi udah tenang lagi. Aman. Airnya cukup, Cukup Pak, tapi semua tidak mau. dipaksa. Iya pelan-pelan gitu pak. Kalau terlalu keras malah tambah ribut nanti. Jangan sampai luka. Nanti kalau rusak, sulit dipakai. Tenang Pak, masih utuh. Ya, tadi malam sempat bikin ribut kecil Pak. Itu biasa, lama-lama juga diem sendiri. Makanannya nanti ditambah lagi pak. Ya, jangan terlalu banyak ya. Secukupnya aja, supaya tetap kuat. Yang penting, jangan sampai mati sebelum waktunya. Siap, kami jaga terus. Ya udah, bagus. Oh iya, 2 kelinci kita yang lari itu gimana? Udah ketangkap? Enggak Pak, cepet banget tuh larinya si kelinci. Ya udah, nggak apa-apa. Ambang itu. Ini Bapak nggak ke kantor apa? Aduh, saya kok agak meriang ini. Tadi malam habis kehujanan, nanti sore deh saya ke kantor. Tolong kondisikan semuanya ya, agar sesuai rencana. Siap Pak, aman. Jangan lupa ya, peliharaan kita dikasih makan. Jangan sampai dia mati sebelum waktunya. Beres pak. Oh, kamu kenal Lena ya menantu saya? Iya pak, Lena kan sekantor sama saya kebetulan, cuman beda divisi. Oh gitu, baru tahu saya. Wajar lah pak, bapak kan di pusat. Kami yang di daerah jarang banget bisa ketemu langsung sama bapak. Sebuah kehormatan pak bisa ketemu langsung kayak gini. Oh iya, kalau kenal NB berarti dari Lena? Iya pak, pas Lena mau nikah itu, saya mulai cari tahu tuh siapa sih salon Lena. Ternyata NB namanya. Orangnya ganteng, baik hati, suka menolong, ya kan pak? Saya kalau ketemu NB tuh, saya beliin jajan pak. Beliin es krim ya? Ya, ini enggak es krim juga pak, kan udah gede. Oh gitu ya. Zee, lo ngapain sih main HP mulu? Maaf ya Pak Harun, temen saya nih memang suka gini. Nggak apa-apa loh. Rapat juga sudah selesai kan? Santai aja. Iya Pak Harun, ini tugas juga kok Pak. Bro, gue barusan dicat sama Pak Wahyu. Kita disuruh ke Sagara. Hah? Bukannya itu tugas Herman sama Bayu? Harusnya iya bro, tapi mereka udah dialihin tugas. Aduh, ya lo aja Landre. Males gue ke sana. Ini minimal 2 orang dari divisi kita yang harus berangkat. Yang lain juga udah kebagian tugas masing-masing soalnya. Masa sih nggak ada orang lagi? Nggak ada lagi bro. Wajah sendiri juga bisa beres kan? Ini bukan kunjungan biasa. Malah kita tuh disuruh bawa pasukan. Mau saya ikut bener. Tadi kamu bilang Sagara. Iya Pak, Sagara. NB sama Lena baru di sana. Loh, oh gitu ya Pak? Kalau gitu tenang Pak. Boleh. Kalau itu saya harus turun tangan ini Pak. Nggak bisa santai ini. Dre, ayo kita berangkat sekarang. Nggak bisa nanti-nanti. Yalah. Tadi gue sendiri yang disuruh berangkat. Ini situasinya gawat bro. Ini harus segera. Ini keluarga Pak Harun yang yang jadi ini itu lah pokoknya. Alah Tin. Obrolan macam apa ini? Iya, ngalor ngidul nggak jelas arahnya. Emangnya Pak Laju punya peliharaan apa? Dari tadi ngomongin peliharaan. Kelihatannya nggak benar-benar hewan yang mereka bicarain. Betul Be. Gue rasa nanti sore gue perlu ngikutin Pak Laju ke lembah. Lo aja Len. Kita nggak diajak. Iya, Len. Ya udah kita bareng-bareng. Nah, itu tuh. Itu tuh, Lena. Tim kepolisian di mana yang? Mereka OTW yang ini. Mantap.